Ini tanda-tanda besar hari kiamat itu, yang pertama telah wafatnya Rasulullah, kemudian disusul dengan Khulafaur Rasyidin, disusul dengan para sahabat, kemudian para tabi'in ila yaumiddin, termasuk para ulama, para kiai, para habaib yang mereka meninggal. Ini tanda-tanda besar hari kiamat. Allah telah mencabut ilmu. Allah mencabut ilmu itu bukan Allah menghilangkan ilmu, tetapi para pembawa ilmu telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Faliyadzubillah min dzalik. Nah, kita ngeri sekali ya. Akhir-akhir ini secara bersamaan para kiai, para habaib wafat dengan sangat cepat sekali di usia yang masih muda. Nah, kita semua nunggu giliran ya. Ya, saya terlebih ini nunggu giliran kapan ya, enggak dipanggil-panggil sama Allah. Wis lah cepet lah wis berangkat kesuwen itu ya. Wa adzabil qiyamah wal faza'il akbar. Dan dia tidak akan pernah merasakan dahsyatnya bagaimana penyiksaan Allah kepada mereka yang disisakan di hari kiamat. Wa yalqani qablal anbiya wal auliya ajma'in. Dan dia akan bertemu denganku, kata Allah, sebelum para nabi dan para aulianya Allah. Orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir, dia tidak akan tersisa atau diundur-undur waktunya bertemu Allah. Dia akan lebih cepat dari para nabi dan para walinya Allah Subhanahu wa taala. Segera kita amalkan baca doa ini, di mana ya ketika waktu sholat, ketika baca rotib, ketika baca apapun bismillah langsung digabung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Dia enggak akan kena azab kubur. Dia enggak akan kena siksa kubur. Dia enggak bisa lisannya terbakar oleh api neraka. Dia pun enggak bisa tersakiti oleh makhluk apapun dia di dalam kuburnya. Diamankan oleh Allah. Nah, termasuk dikatakan di sini, orang yang telah duduk di majelis dibacakan ayat ini, dialah yang termasuk orang-orang itu. Jadi betapa beruntungnya kita yang dapat belajar, duduk di majelis taklim, sehingga dapat mendengarkan hadis ini, dan kita berhak mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Futihat kayak Ibnu Arabi, Mujibatur Rahmah, kayak Ar-Radat, Fatawa Al-Madaniyah karya Syekh Muhammad bin Sulaiman, juga dikatakan Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi dalam kitabnya Jami' As-Shaghir. Banyak hal itu karyanya Imam Suyuti menjelaskan tentang masalah tersebut. Adapun Fatihah ini juga dikatakan di dalam satu riwayat Ibnu Dharis dari Sayyidina Qilabah annahu sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Muhammad mengatakan, man syahidal Fatihah al-kitab hina tustaftahu kama syahidat fathan fi sabilillah. Barang siapa yang menyaksikan Fatihatul Kitab, menyaksikan, mendengarkan orang yang membaca Fatihah, maka mulai dibaca sampai terakhir dia saksikan seperti orang yang syahid di jalan Allah dan bersama Nabi Muhammad di dalam peperangannya. Wa man sahidaha hina tuhtam kana kaman sahidat ghanaima hina tuqassamu. Dan barang siapa orang yang membaca, kita mendengarkan orang membaca Fatihah mulai pertama sampai terakhir, kita menyimak dengan benar-benar seperti kita ikut di dalam pembagian ghanimah, harta rampasan perang, dan termasuk orang-orang yang mendapatkan kedudukan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kitabnya At-Tarikh Ad-Dimashqi, Ibnu Asakir meriwayatkan bahwa annahu Sadat bin Aus annahu sallallahu alaihi wasallam idza akhadha ahadukum mudji'ahu liyarquda falyaqra bi ummil kitab wa suratin fa innallaha yuwakkilu bihi malakan yahabu ma'ahu idza habba. Apabila ada di antara kalian hendak melaksanakan tidur, maka bacalah ummul kitab, baca Fatihah. Karena dari surat Al-Qur'an itu ada sesuatu yang dahsyat, dan yang paling dahsyat adalah Al-Fatihah. Dan barang siapa sebelum tidur membaca Fatihah, maka Allah akan mewakilkan malaikat sebanyak huruf Fatihah itu.
Jadi ada Fatihah itu ada berapa huruf, disitulah per huruf diwakili malaikat untuk menjaga kita. Satu malaikat aja bisa menjaga bumi dan seisinya. Bagaimana dengan puluhan malaikat yang menjaga kita ketika tidur? Satu orang fokus kepada kita. Orang baca Fatihah sebelum tidur, malaikat itu fokus kepada orang ini untuk menjaga atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebagai wakilku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan para ulama berpendapat bahwa Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Dan Bismillahirrahmanirrahim merupakan salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan Imam Bukhari dalam kitab tarikhnya, bahwa Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyampaikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa idza qara'tumul alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim li'annaha ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'ul mathani. Sebab kalau kita membaca Al-Qur'an tanpa membaca Fatihah tanpa membaca Al-Qur'an, maka tidak sah Fatihahnya. Karena apa? Di dalam mushaf kita, mushaf Utsmaniyah. Kenapa kita mushaf Utsmaniyah? Karena disusun oleh Sayyidina Utsman. Ya, disitulah diwajibkan membaca Fatihah itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak membaca berarti tidak sah surat Fatihahnya. Jika di dalam sholat maka tidak sah sholatnya karena meninggalkan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ihda ayatiha. Dan Bismillahirrahmanirrahim ini adalah salah satu daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kata-kata amin selesai membaca surat Fatihah, waladhdallin, amin, ada saktatus shalah. Ada sakta itu berhenti sejenak. Kapan yang pertama itu? Yaitu membaca Fatihah. Jadi waladhdallin, amin, itu tidak seperti itu. Jadi kita kehilangan saktatus salat. Jadi ketika kita membaca Fatihah ada saktahnya. Jadi saktatus salat itu ketika i'tidal ruku itu ada saktatus salat bi qadri subhanallah. Jadi dengan kadarnya subhanallah, berhenti sejenak dengan kadar bacaan subhanallah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mandek sih. Subhanallah. Amin. Jadi belum waladdallin langsung amin. Itu seperti godak sapa kowe. Ora ilang sandalmu isek, helm-helmmu isek kandel kabeh cok kuwatir yo. Pikiran helmku ilang gak iki yo. Wayahe corona akeh wong golek duit iki angel, helm-helm ilang kabeh. Alhamdulillah lek helmmu ilang tekone majelis taklim. Yo, sing ruwet iki lek helmmu ilang tekone bom lho ruwet iki berarti. Nah, bersyukur ya kalau helm kita hilang di majelis taklim, alhamdulillah. Nah, yang masalah itu kalau sudah helm kita hilang di tempat yang lain, faliyadzubillah. Makanya kata amin itu hendaknya dibaca karena disitulah malaikat benar-benar ikut berdoa. Nah, wong bento iki akeh saiki. Wong bento iki akeh. Wong bento akeh sing pinter-pinter. Kemarin tengene Pekalongan iku ono cerita. Tengene Jerli. Jenenge tok Pekalongan kok jenenge Jerli. Jejer kali. Wong bento nek ngono. Wong bento iki senengane ngrungokno baca Fatihah. Iki Jawa tiru iki bento tenan kalau tiru. Jadi senengane ana masjidnya Habib Bagir itu, Habib Bagir Alatos di Pekalongan itu ana wong bento. Senengane ngudoni wong jamaah ya. Waladdallin. Mlebu neraka kabeh. Amin jere. Jadi dia sing muni mlebu neraka kabeh mau. Jawa tiru gendeng kanan kowe kok. La ilaha illallah. Kok ngerti wong bento ngerti amin bareng lho. Macam-macam saiki. Alamani Jibril
Alamani Jibrilul Amin inda faraghi min qiraati suratul Fatihah. Jibril yang mengajarkan aku agar membaca amin ketika aku selesai membaca surat Al-Fatihah. Dan Imam Baihaqi dan beberapa ulama yang lainnya mengatakan tentang bacaan amin suatu sholat ini jahriyah, dengan bacaan yang kenceng, jangan pelan. Ya. Terus kenapa sholat duhur itu kok bacaannya pelan? Sholat asar itu bacaannya kok pelan? Sholat maghrib, isya, subuh kok kenceng, jangan jahar. Apa sebab? Agar kita tidak diserang oleh orang-orang kafir. Orang kafir dulu itu perangnya melawan orang-orang kafir itu perangnya itu pada saat terang. Enggak ono ceritane gelut bengi enggak ono. Makanya asas daripada orang membaca surat malam itu kenceng karena memang diketahui mereka dalam keadaan beribadah dan orang enggak mau mengganggu ya. Oh ini lagi ibadah. Tapi kalau dalam keadaan siang kita membaca surat itu kenceng, maka bisa mencederai daripada keselamatan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza qala al-imam waladhdallin faqulu amin fa innal malaikah yaqulu amin. Sesungguhnya ketika baca waladhdallin katakanlah amin, sesungguhnya para malaikat juga mengatakan amin. Fa innal imam yaqulu amin. Imamnya juga mengatakan amin. Itu imam waladhdallin menang wae. Imamnya menang wae ngene. Hendak imamnya juga mengatakan amin. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dan barang siapa membaca amin, imamnya baca amin, makmumnya baca amin, maka Allah telah mengampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Makanya fadilah daripada orang itu membaca salat dalam keadaan berjamaah itu, kalau kita ini kadang-kadang membawa najis, kita nggak tahu ada najis dan lain sebagainya, maka caranya yaitu sholat berjamaah. Kalau kita sholat kemudian sholat kita tidak sah, yang nanggung sholat kita adalah imamnya. Kalau imamnya tidak sah juga, dilihat makmum tadi, ada yang sah apa enggak? Oh ada yang sah, diambil makmum yang sah tadi, maka menjadi sah semua. Kalau makmumnya enggak ada yang sah, imamnya juga tidak sah, bagaimana? Tetap diterima oleh Allah karena dia berkumpul berjamaah untuk sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini daripada karomahnya, daripada kasih sayangnya Allah, ya, rahmatnya Allah kepada umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang itu kalau sholat, maka dia seperti satu rakaat seperti 70 kali rakaat kalau dia melaksanakan sholat berjamaah. Jadi hitungannya itu kalau makmumnya 10 berarti itu 70 kali 10, 700. Kalau imamnya 1000 ya 70 kali 1000. Satu kali makmum dihitung 70. Kalau makmumnya 10 menjadi 70 kali 10. Jadi semakin banyak makmumnya semakin afdal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semua diterima oleh Allah, kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan kita umat yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan ditutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita berdoa mudah-mudahan orang-orang yang sakit di antara kita diberikan kesembuhan, khususnya saat ini Syekh Ali Jabir yang sekarang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segenap para ulama, para kiai, para habaib yang mereka sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Dan untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, istri kita, anak kita, semuanya, suami, semuanya diberikan sehat, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan kita semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tiada tara kita bersyukur kepada Allah atas kemuliaan yang telah Allah berikan kepada kita,
dijadikan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada yang patut kita syukuri di dunia ini melebihi dijadikan umat baginda Nabi Muhammad. Keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah tidak diberikan kepada umat yang lain. Contoh kecilnya saja, dan ini yang paling barokah, yaitu tentang masalah surat Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah, Fatihatul Kitab ta'dilu bisuluti Quran. Kalau kita membaca Fatihah itu seperti sepertiga Al-Quran. Dan barang siapa membaca 3 kali surat Al-Fatihah, seperti dia menghatamkan Al-Quran. Lam yanzil fi Taurah wala fi Injil wala fi Zabur wala fil Quran mithluha wa annaha sab'ul mathani. Ketahuilah yang namanya Fatihah itu tidak pernah ada di dalam surat manapun, di kitab manapun, seperti ada yang di Taurat, seperti ada di Injil maupun di Zabur. Jadi kitab-kitab yang telah Allah turunkan sebelum Al-Quran, tidak ada yang namanya bacaan seperti Fatihah. Wala fil Quran, walaupun di dalam Quran pun tidak ada yang bisa menyerupai keindahan bacaan surat Al-Fatihah. Wa annaha sab'u masani, merupakan 7 ayat yang dibaca terulang-ulang. Walam yu'taha nabiyyun qablahu sallallahu alaihi wasallam al-Fatihata wa khawatima surat al-Baqarah, yakni amanar rasul ilal akhir surah, lam taqra harfan minha ila a'titahu wa anna tujzi'a ma la yajzi syai'un minal Qur'an walau an fatihatal kitab wudi'at fi kifatin minal mizan wa wudi'al Qur'an fi kifatin la rajahat fatihatal kitab sab'al marat. Dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Zanjawih dalam kitabnya Rahmat fi Fadlil Fatihah, bahwa semua para nabi ini menunggu bagaimana kemuliaan Fatihah. Sebagaimana akhir surat Al-Baqarah yang kita baca tadi, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihim ilal akhir, maka dikatakan barang siapa membaca surat Fatihah kemudian diteruskan dengan amana rasulullah sampai terakhir, diceritakan dia akan diberi bagian seperti membaca Al-Quran mulai surat Al-Baqarah sampai surat Qul a'udzu birabbin nas. Bukan berarti kita tidak butuh membaca surat Al-Quran, ayat Quran tidak, tapi pahalanya orang itu yang membaca Fatihah disambung dengan Al-Baqarah, dia akan mendapatkan pahala seperti menghatamkan Al-Quran seketika itu juga. Dan di dalam satu riwayat dikatakan barang siapa membaca surat Al-Fatihah dengan digabung, jadi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Jadi membacanya enggak Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin, enggak, tapi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, Ishhadu qad ghafartu lahu, saksikan wahai segenap makhluk ciptaanku, aku telah mengampuni dia. Wa qabiltu minhul hasanat, dan aku telah memberikan pengabulan atas segala amal baiknya. Wa tajawaztu anhu syai'at, dan aku telah rontokkan segala dosa-dosanya yang pernah dia kerjakan. Jadi orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim sampai akhir, itu dia tidak akan ditolak pahalanya oleh Allah dan diangkat semua kesalahan-kesalahannya. Wala ahriku lisanahu finnar, dan tidak akan pernah lisannya disentuh oleh api neraka. Wa akhiruhu minal adzabil qabr, dan dia tidak akan pernah mendapatkan siksa azab kubur. Wa min adzabin nar,
dan juga siksa neraka dia tidak akan pernah menemui. Wa adzabil qiyamah, dan dia tidak akan merasakan pedihnya orang yang menghadapi hari kiamat. Jadi hari kiamat nanti itu disisakan oleh Allah orang-orang yang zalim. Allah akan sisakan orang-orang yang keji. Jadi mereka saling membantai, saling menipu, saling membunuh, saling berdusta, saling menyakiti antara satu dengan yang lainnya. Itu hari kiamat tuh kayak begitu. Sampai dikatakan la taqumus sa'ah fil ardi hatta la yuqalla Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali sudah tidak ada satupun manusia yang menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti hari kiamat itu Allah akan sisakan orang-orang yang zalim, orang baik itu hilang semua. Ini tanda-tanda besar hari kiamat itu. Yang pertama telah wafatnya Rasulullah, kemudian disusul dengan khulafaur rasyidin, disusul dengan para sahabat, kemudian para tabi'in ila yaumiddin, termasuk para ulama, para kiai, para habaib yang mereka meninggal. Ini tanda-tanda besar hari kiamat. Allah telah mencabut ilmu. Allah mencabut ilmu itu bukan Allah menghilangkan ilmu, tetapi para pembawa ilmu telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Faliyadzubillah min dzalik. Nah, kita ngeri sekali ya. Akhir-akhir ini secara bersamaan para kiai, para habaib wafat dengan sangat cepat sekali di usia yang masih muda. Nah, kita semua nunggu giliran ya. Ya, saya terlebih ini nunggu giliran kapan ya, enggak dipanggil-panggil sama Allah. Wis lah cepet lah wis berangkat kesuwen donya ya. Wa adzabil qiyamah wal faza'il akbar, dan dia tidak akan pernah merasakan dahsyatnya bagaimana penyiksaan Allah kepada mereka yang disisakan di hari kiamat. Wa yalqani qablal anbiya wal auliya ajmain, dan dia akan bertemu denganku, kata Allah, sebelum para nabi dan para aulianya Allah. Orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir, dia tidak akan tersisa atau diundur-undur waktunya bertemu Allah. Dia akan lebih cepat dari para nabi dan para walinya Allah Subhanahu wa taala. Segera kita amalkan baca doa ini. Di mana? Ya ketika waktu sholat, ketika baca rotib, ketika baca apapun bismillah, langsung digabung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Dia enggak akan kena azab kubur. Dia enggak akan kena siksa kubur. Dia enggak bisa lisannya terbakar oleh api neraka. Dia pun enggak bisa tersakiti oleh makhluk apapun dia di dalam kuburnya. Diamankan oleh Allah. Nah, termasuk dikatakan di sini, orang yang telah duduk di majelis dibacakan ayat ini, dialah yang termasuk orang-orang itu. Jadi betapa beruntungnya kita yang dapat belajar, duduk di majelis taklim, sehingga dapat mendengarkan hadis ini, dan kita berhak mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Futihat kayak Ibnu Arabi, Mujibatur Rahmah, kayak Ar-Radat, Fatawa Al-Madaniyah karya Syekh Muhammad bin Sulaiman, juga dikatakan Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi dalam kitabnya Jami' As-Shaghir. Banyak hal itu karyanya Imam Suyuti menjelaskan tentang masalah tersebut. Adapun Fatihah ini juga dikatakan di dalam satu riwayat Ibnu Dharis dari Sayyidina Qilabah annahu sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Muhammad mengatakan, man syahidal Fatihah al-kitab hina tustaftahu kama syahidat fathan fi sabilillah. Barang siapa yang menyaksikan Fatihatul Kitab, menyaksikan, mendengarkan orang yang membaca Fatihah, maka mulai dibaca sampai terakhir dia saksikan seperti orang yang syahid di jalan Allah dan bersama Nabi Muhammad di dalam peperangannya. Wa man sahidaha hina tuhtam kana kaman sahidat ghanaima hina tuqassamu. Dan barang siapa orang yang membaca, kita mendengarkan orang membaca Fatihah mulai pertama sampai terakhir, kita menyimak dengan benar-benar seperti kita ikut di dalam pembagian ghanimah, harta rampasan perang, dan termasuk orang-orang yang mendapatkan kedudukan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kitabnya At-Tarikh Ad-Dimashqi, Ibnu Asakir meriwayatkan bahwa annahu Sadat bin Aus annahu sallallahu alaihi wasallam idza akhadha ahadukum mudji'ahu
liyarquda falyaqra bi ummil kitab wa suratin fa innallaha yuwakkilu bihi malakan yahabu ma'ahu idza habba. Apabila ada di antara kalian hendak melaksanakan tidur, maka bacalah ummul kitab, baca Fatihah. Karena dari surat Al-Qur'an itu ada sesuatu yang dahsyat, dan yang paling dahsyat adalah Al-Fatihah. Dan barang siapa sebelum tidur membaca Fatihah, maka Allah akan mewakilkan malaikat sebanyak huruf Fatihah itu. Jadi ada Fatihah itu ada berapa huruf, disitulah per huruf diwakili malaikat untuk menjaga kita. Satu malaikat aja bisa menjaga bumi dan seisinya. Bagaimana dengan puluhan malaikat yang menjaga kita ketika tidur? Satu orang fokus kepada kita. Orang baca Fatihah sebelum tidur, malaikat itu fokus kepada orang ini untuk menjaga atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebagai wakilku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan para ulama berpendapat bahwa Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Dan Bismillahirrahmanirrahim merupakan salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan Imam Bukhari dalam kitab tarikhnya, bahwa Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyampaikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa idza qara'tumul alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim li'annaha ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'ul mathani. Sebab kalau kita membaca Al-Qur'an tanpa membaca Fatihah tanpa membaca Al-Qur'an, maka tidak sah Fatihahnya. Karena apa? Di dalam mushaf kita, mushaf Utsmaniyah. Kenapa kita mushaf Utsmaniyah? Karena disusun oleh Sayyidina Utsman. Ya, disitulah diwajibkan membaca Fatihah itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak membaca berarti tidak sah surat Fatihahnya. Jika di dalam sholat maka tidak sah sholatnya karena meninggalkan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ihda ayatiha. Dan Bismillahirrahmanirrahim ini adalah salah satu daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kata-kata amin selesai membaca surat Fatihah, waladhdallin, amin, ada saktatus shalah. Ada sakta itu berhenti sejenak. Kapan yang pertama itu? Yaitu membaca Fatihah. Jadi waladhdallin, amin, itu tidak seperti itu. Jadi kita kehilangan saktatus shalat. Jadi ketika kita membaca Fatihah ada saktahnya. Jadi saktatus shalat itu ketika i'tidal ruku itu ada saktatus shalat biqadri subhanallah. Jadi dengan kadarnya subhanallah, berhenti sejenak dengan kadar bacaan subhanallah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mandek sih. Subhanallah. Amin. Jadi belum waladdallin langsung amin itu seperti godak sapa kowe. Ora ilang sandalmu isek, helm-helmmu isek kandel kabeh cok kuwatir yo. Pikiran helmku ilang gak iki yo. Wayahe corona akeh wong golek duit iki angel, helm-helm ilang kabeh. Alhamdulillah lek helmmu ilang tengene majelis taklim. Ya, sing ruwet iki lek helmmu ilang tengene bom lho ruwet iki berarti. Nah, bersyukur ya kalau helm kita hilang di majelis taklim, alhamdulillah. Nah, yang masalah itu kalau sudah helm kita hilang di tempat yang lain, faliyadzubillah. Makanya kata amin itu hendaknya dibaca karena disitulah malaikat benar-benar ikut berdoa. Nah, wong bento iki akeh saiki. Wong bento iki akeh. Wong bento akeh sing pinter-pinter. Kemarin tengene Pekalongan iku nok cerita. Tengene Jerli. Jenenge tok Pekalongan kok jenenge Jerli. Jejer kali.
Wong bento lek ngono. Wong bento iki senengane ngrungokno baca Fatihah. Ya Jawa tiru iki bento tenan kalau tiru ngono. Jadi senengane ana masjidnya Habib Bagir itu, Habib Bagir Alatos di Pekalongan itu ana wong bento. Senengane ngudune wong jamaah ya. Waladhdallin. Mlebu neraka kabeh. Amin jere. Jadi dia sing muni mlebu neraka kabeh ngono. Jawa tiru gendeng kanan kowe kok. La ilaha illallah. Kok ngerti wong bento ngerti amin bareng lho. Macam-macam saiki. Alamani Jibrilul Amin. Inda faraghi min qiraati suratul Fatihah. Jibril yang mengajarkan aku agar membaca amin ketika aku selesai membaca surat Al-Fatihah. Dan Imam Baihaqi dan beberapa ulama yang lainnya mengatakan tentang bacaan amin suatu sholat ini jahriyah dengan bacaan yang kenceng, jangan pelan. Ya. Terus kenapa sholat duhur itu kok bacaannya pelan? Sholat asar itu bacaannya kok pelan? Sholat maghrib, isya, subuh kok kenceng, jangan jahar. Apa sebab? Agar kita tidak diserang oleh orang-orang kafir. Orang kafir dulu itu perangnya melawan orang-orang kafir itu perangnya itu pada saat terang, enggak ono ceritane gelut bengi uga ono. Makanya asas daripada orang membaca surat malam itu kenceng karena memang diketahui mereka dalam keadaan beribadah dan orang enggak mau mengganggu ya. Oh ini lagi ibadah. Tapi kalau dalam keadaan siang kita membaca surat itu kenceng, maka bisa mencederai daripada keselamatan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza qala al-imam waladhdallin faqulu amin fa innal malaikah yaqulu amin. Sesungguhnya ketika baca waladhdallin katakanlah amin, sesungguhnya para malaikat juga mengatakan amin. Fa innal imam yaqulu amin. Imamnya juga mengatakan amin. Itu imam waladhdallin menang wae. Imamnya menang wae ngene. Hendak imamnya juga mengatakan amin. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dan barang siapa membaca amin, imamnya baca amin, makmumnya baca amin, maka Allah telah mengampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Makanya fadilah daripada orang itu membaca salat dalam keadaan berjamaah itu, kalau kita ini kadang-kadang membawa najis, kita nggak tahu ada najis dan lain sebagainya, maka caranya yaitu sholat berjamaah. Kalau kita sholat kemudian sholat kita tidak sah, yang nanggung sholat kita adalah imamnya. Kalau imamnya tidak sah juga, dilihat makmum tadi, ada yang sah apa enggak? Oh ada yang sah, diambil makmum yang sah tadi, maka menjadi sah semua. Kalau makmumnya enggak ada yang sah, imamnya juga tidak sah, bagaimana? Tetap diterima oleh Allah karena dia berkumpul berjamaah untuk sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini daripada karamahnya, daripada kasih sayangnya Allah, ya rahmatnya Allah kepada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang itu kalau sholat maka dia seperti satu rakaat seperti 70 kali rakaat kalau dia melaksanakan sholat berjamaah. Jadi hitungannya itu kalau makmumnya 10 berarti itu 70 kali 10, 700. Kalau imamnya 1000 ya 70 kali 1000. Satu kali makmum dihitung 70. Kalau makmumnya 10 menjadi 70 kali 10. Jadi semakin banyak makmumnya semakin afdal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semua diterima oleh Allah, kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita umat yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan ditutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita berdoa mudah-mudahan orang-orang yang sakit di antara kita diberikan kesembuhan, khususnya saat ini Syekh Ali Jabir yang sekarang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segenap para ulama, para kiai, para habaib yang mereka sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Dan untuk kedua orang tua kita
keluarga kita, istri kita, anak kita semuanya, suami semuanya diberikan sehat, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan kita semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana ashrafna ala alladha ashrafna fatub alaina tauba taghzil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa amini rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيران أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي أسمع فضلا وجودا من لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدة السحب والحمد لله في البدء وتناهي والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.